I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Asokri. Saya dari kelas Biologi 1 akan menyampaikan hasil pekerjaan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan nama-nama bagian sel beserta fungsinya. Yang pertama, sel tumbuhan. Yang pertama, tonoplas, melindungi vakuola dengan mengisolasi zat-zat berbahaya. Yang kedua, vakuola menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam minol, dan garam organik. Yang ketiga, selaput nukleus, kromatin, dan nukleus. Selaput nukleus sebagai pelindung sekaligus pemisah dengan organel lainnya. Kromatin mengoksidasi DNA untuk mengaktifkannya masuk ke dalam inti sel. Nukleus menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Yang keempat, retikulum endoplasma, menghasilkan dan memproses protein tertentu, menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkan, serta memeriksa kualitas protein. Yang kelima, retikulum endoplasma halus, memiliki lapisan luar yang halus karena tidak terdapat atau tertutupi oleh ribosom, yaitu organel sel yang menghasilkan protein. Yang keenam, peroksisom, mengoksidasi biomolekul. Yang ketujuh, dinding sel, memberi bentuk sel tumbuhan. Yang kedelapan, membran sel, mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Yang kesembilan, badan Golgi, membantu pembentukan membran sel. Yang ke-10, plasmodesmata, memfasilitasi komunikasi antar sel. Yang ke-11, kloroplas, sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang ke-12, mikrofilamen, stabilitas sel sebagai struktur yang menjaga dan mempertahankan bentuk sel. Yang ke-13, ribosom, menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Yang ke-14, mitokondria, penghasil energi. Yang ke-15, mikrotubula, menggerakkan pergerakan sel dengan polimerisasi dan depolimerisasi. Yang kedua, sel hewan. 1. Re halus, pembentukan lemak dan karbohidrat. Yang kedua, re kasar, sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga, ribosom, sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein. Yang keempat, sitoskeleton, memelihara dan memperkokoh bentuk sel serta pergerakan organel dan komponen yang terdapat di dalam sel. Yang kelima, mitokondria, penghasil energi. Keenam, sentrosom, sebagai pembelah sel. Yang ketujuh, peroksisom, sitosol, dan lisosom. Peroksisom mengoksidasi biomolekul, sitosol sebagai tempat reaksi kimia, lisosom alat pencernaan intraseluler atau pencernaan di dalam sel. Yang kedelapan, vesikel, menyimpan dan memindahkan bahan di dalam sel. Yang kesembilan, sentriol, pembelahan sel dengan membentuk flagella selia. Ke-10, badan Golgi, sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Yang ke-11, membran plasma, melindungi sel dari lingkungan luarnya. Yang ke-12, membran inti, sebagai pelindung isi sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.